In Long Beach, it all comes down to what you look like. It's all about color. If you're Latino or Asian or black, you could get blasted anytime you walk out your door. My name is Erin Guel. Schools are divided into separate tribes. I'm not sitting near him. I can't go back there alone. Man, I know you ain't talking to me. We kill each other over race, pride, and respect. We fight for our America. So what you're saying is, if the Latinos weren't here, or the Cambodians, or the blacks, or the whites, or whoever they are, if they weren't here, everything would be better for you. Lady, stop acting like you're trying to understand our situation. Why don't you explain it to me? We in a war. You're a first-time teacher. You can't make someone want an education. Listen to me, all of you. Stand on the line if you've lost a friend to gang violence. Stand on the line if you've lost more than one friend. 3, 4 or more. From this moment on, the person you were, that person's turn is over. Everyone has their own story. We're gonna write in these journals. There's no place like this out there for us. I can't go back to the way it used to be. Need you. Nah, man, I can't. Nobody listens to a teenager, and they don't see the wars we fight every Sat day. there till the police came. Then I heard gunshots. She told us we had something to say to people. Selamat sore teman-teman. Sore. Kabarnya baik ya pastinya. Baik. Oke, sore ini kita langsung aja ya terkait proyek kita untuk psikologi pendidikan, di mana kita sore ini akan membahas bedah film. Iya. Film yang sudah kita pilih bersama ya tentunya ya, Freedom Writers yang dikeluarkan di tahun 2007, mengangkat cerita nyata kisah seorang guru, Erin Granville ya namanya, dimana dia dengan segala macam modifikasi mengajarnya di tengah-tengah konflik di California ya, dengan student-studentnya dia yang penuh dengan masalah dari kemiskinan, rasis, kekerasan, semuanya udah complicated lah ya untuk seorang Erin, seorang guru muda yang baru terjun di dunia pendidikan saat itu. Dari sekolahnya yang awal sangat populer tentunya ya, tapi dengan adanya konflik itu malah sekolah yang bukan populer lagi gitu kan. Tantangan besar lah ya sebagai seorang guru. Nah, saya tuh pengen tahu sih tanggapan teman-teman, kira-kira menurut kalian gimana sosok Erin ini dalam film tersebut? Kaus? Aku dulu ya kali ya. Kalau aku pribadi, Erin ini orang yang sangat motivasinya tinggi banget, bahkan cenderung obsesi ya, karena yang tadi sempat bahas. Jadi obsesinya untuk membuat siswanya untuk bisa mendapatkan akademi yang bagus tuh keren banget. Dan juga fasilitas. Kita tahu bahwa di film tersebut anak-anak di kelasnya Erin ini tidak mendapatkan buku yang layak, betul ya. Jadinya dia berusaha dengan bekerja sambilan, bahkan 2-3 pekerjaan yang dia lakukan untuk bisa memfasilitasi siswanya untuk mendapatkan fasilitas yang oke gitu ya, atau dengan buku yang baru, betul ya gitu. Betul. Dan juga Erin ini memperkenalkan siswanya untuk bisa menulis jurnal ya sebelumnya. Itu sih kalau menurut aku. Kalau dari Jasmine? Kalau dari aku agak mirip sama Kak Us, obsesi. Karena dari keambisiusannya supaya ngebantuin murid-muridnya untuk dapat nilai yang bagus kayak gitu. Terus bagusnya itu dari Bu Erin ini ya. Itu dia kreatif juga kan, mikirin gimana caranya supaya mengembangkan
Potensi murid-muridnya. Terus aku juga ngerasa di situ ada empati karena dia Aware banget gitu ya. iya aware banget sama masalah-masalah semua muridnya. Nggak ada yang diabaikan kayak gitu dan itu menurut aku kayak masalah kita aja energi kita terkuraskan apalagi masalah-masalah orang lain. Saking pedulinya dia gitu. Kalau yang dari aku Amazing lihat. banget lah ya apa yang udah dia lakuin. Nah, kalau dilihat dari sisi pendidikan ya, dimana kan di situ bisa kita lihat motivasi si anak-anak ini untuk ke sekolah adalah hanya untuk sekedar kalau boleh kita katakan absensi lah ya. Tidak ada seperti motivasi lebih ke eksternal aja ya motivasinya. Sedangkan kalau seandainya kita udah pelajari kan motivasi yang paling penting itu sebenarnya kan intrinsik ya yang datang dari dalam diri. Betul. Dan sepertinya si guru Erin ini merubah itu dari motivasi eksternal menjadi intrinsik. Menurut kalian gimana sih cara dia memodifikasi itu? Apa treatmentnya dia gitu memodifikasi dari eksternal jadi intrinsik sehingga antusiasme siswa-siswanya itu jadi tinggi? Iya meningkat ya. Oke, kalau dari aku pribadi ya, terkait motivasi ekstrinsiknya tuh dia dengan cara kan apa namanya buat awalnya dari ini gak sih kayak mereka diajak gitu ya untuk nonton ke bioskop, terus mereka diajak untuk dinner. Awalnya mereka tidak suka terkait apa namanya pelajaran mungkin ya, terus di situ dia memperkenalkan bahwa ini loh orang kulit putih pun bahkan merasakan penderitaan yang sama gitu ya dengan kulit hitam. Itu kan permasalahan yang terjadi kan antara kulit hitam, kulit putih atau rasisme itulah yang terjadi. Dan di situ mereka baru belajar oh ternyata semuanya juga mengalami kesedihan yang sama loh. Itu difasilitasi juga untuk mereka apa namanya ada pembicara ya kalau nggak salah kan di situ di film itu dari orang-orang kulit putih dan akhirnya mereka punya empati. Akhirnya mereka termotivasi tersendiri untuk bisa oke, saya tidak lagi karena diajak ke hotel yang mewah sama guru Erin, terus mereka juga dapat makanan yang sangat enak gitu ya. Lama-lama mereka akan akhirnya belajar sendiri, mereka mencintai buku itu gitu kan ya. Awal-awal mereka nggak suka dengan buku itu. Penasaran kalau salah satu tokoh tuh Eva ya, dia penasaran setelah ini apa gitu ya. Tapi Bu Erin tidak pernah memberitahu kan baca dulu gitu. Akhirnya dia termotivasi untuk dari di sini oke, aku penasaran dengan isinya, saya pengen tahu terkait tokoh yang ada di buku. Ya setiap siswanya belajar untuk dirinya sendiri gitu sih, itu dari saya. Ya mirip-mirip lagi ya, cuma kalau dari aku tuh yang aku bilang tadi kreatif, jadi cara-caranya itu ada aja gitu dan itu ngebangun semangat murid-muridnya kayak yang pas dibagi dua, terus yang satu yang tim A misal diem dulu, tim B-nya ngomong, terus habis itu tim A-nya ngomong, tim B-nya diam. Nah itu Kolaborasi lah ya. jadi caranya itu apa ya, ada aja tapi buat murid-muridnya, ngebangun semangat murid-muridnya gitu sih kalau dari aku. Membuat lebih interaktif Iya. kurang lebih. Sama satu lagi mungkin kayak dia mendatangkan bintang tamu ya. Rasa kita kalau misalnya mau membangun motivasi tentu ada rasa aman dulu. Nah mereka ini sendiri kan amannya itu dalam tanda kutip ya, lingkungan mereka penuh dengan masalah, penuh dengan kekerasan, penuh dengan rasisme, sehingga menghambat perilaku mereka yang baik, jadi kayak ditekan dengan perilaku-perilaku kekerasan tadi. Nah kalau dikaitkan dengan situasi pendidikan di Indonesia nih, yang relevansinya kita lihat mungkin di wilayah timur ya, wilayah timur seperti area Jayapura ya, iya, dimana kan sebenarnya pendidikan mereka boleh dikatakan kita tahu bersama ya, minim ya, udah minim, fasilitasnya terbatas, guru-guru juga yang kesana itu penuh dengan rasa ketakutan, itu jelas banget ya, ternyata terjadi kan ya di Indonesia juga ada daerah-daerah kita seperti itu. Menurut kalian gimana sih sebaiknya menyikapi hal tersebut, baik mungkin pemerintah ataupun tenaga pengajar yang sebenarnya jiwa empatinya itu tinggi buat kesana, tapi tertahan dengan ketakutan seperti itu. Gimana nih tanggapannya? Ketakutan itu sendiri ya, pas Kak Tina ngajar karena pas
lihat videonya kan, eh salah satu tokoh perempuan yang pas masih kecil itu, dia kan ngelihat kayak orang yang dia kenal tuh tiba-tiba tertembak itu kan. Itu saja sudah menimbulkan trauma kan. Jadi semasa semasa sekolahnya dia di setiap harinya tuh kayak penuh tekanan gitu kan. Menurut aku pemerintah sih. Pemerintah itu apa ya? Menurut aku harus lebih aware sih kalau kayak gitu, apalagi rasisme kan di satu negara gitu kan. Jadi itu diabaikan itu parah banget dan itu menimbulkan berbagai korban juga kan Kak. Kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, kalau aku mungkin tanggapannya terkait teori Maslow kan ada hierarkinya ya, ada fisiologi, terus ada keamanan, kenyamanan gitu. Mungkin kalau untuk memeratakan pendidikan itu memang tugasnya pemerintah banget ya, dan juga tugas bersama sih, karena kita sebagai elemen masyarakat kan juga ada tugasnya juga. Dan bisa ya mungkin pemerintah membuat program di mana guru-guru yang ditugaskan di sana adalah guru-guru yang punya mental yang luar biasa gitu. Luar biasa di sini adalah mereka memang mampu bertahan di lingkungan yang keras atau yang banyak konflik seperti itu. Jadi sebelum mereka dikirim ke sana dibekali lah untuk geografis di sana seperti apa, budaya di sana seperti apa, lalu agar memang guru yang di sana dapat mengajar dengan lebih baik. Terus terkait keamanan sendiri dari pihak pemerintah kita berarti harus benar-benar punya program yang sangat-sangat bagus dalam artian membuat lingkungan di daerah Papua juga bagus. Apalagi saat ini kan masih ada pemberontakan ya. Jadi mungkin itu dulu ya, PR-nya adalah pemberontakan itu diselesaikan dulu gitu ya. Baru mungkin kita bisa memulihkan daerah-daerah yang konflik untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan daerah yang di kota. Seperti itu sih Kak. Iya, sebenarnya sih kalau misalnya kita mau tahu banyak ya tentang mereka. Saya tuh pernah punya teman, itu kebetulan mahasiswa yang berpindah tempat gitu. Jadi dia dikirim ke salah satu tempat, kemudian dia disekolahkan, difasilitasin oleh pemerintah. Sebenarnya itu udah bagus ya, keren banget ya sebenarnya programnya. Cuman kan itu cuman 1-2 orang ya, tidak mengakomodir semua. Mungkin sedikit ini kali saran kalau misalnya pun pemerintah punya program, baiknya mungkin pengadaan sumber daya atau infrastruktur di sana mungkin dulu ya yang diperhatikan kayak kelistrikannya. Karena sebagai manusia biasa tentu kita punya kepanikan menghadapi situasi tersebut. Di 2007 Erin punya kegigihan untuk mengatasi kepanikan dan ketakutannya di daerah konflik California. Tapi di Indonesia belum tentu kita menemukan guru seperti itu dengan obsesi-obsesi lah ya, boleh dikatakan seperti itu. Cuman paling tidak ketika sekarang media sosial, internet sudah sangat canggih, mungkin kan ya pemerintah memfasilitasi dengan infrastruktur seperti itu supaya mereka pun terfasilitasin ya untuk membelajar otodidak mungkin, tapi dari media sosial online. Jadi paket-paket pembelajaran online ya, kayak Ruang Guru sekarang kan punya kan ya. Paket yang khusus belajar online. Jadi guru pun merasa aman ketika tidak di sana langsung, tapi dia bisa membimbing secara virtual. Cuman kembali lagi infrastrukturnya harus dibenerin, dilengkapin dan dimaksimalin. Kayak gitu kali ya yang bisa menjadi informasi atau sumbangsi pemikiran dari kita-kita buat Pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia, dan terlebih pemerataan khusus pendidikan terlebih khusus di daerah yang konflik agak jauh ke timur dan konflik. Itu mungkin teman-teman ada tanggapan lain atau tambahan? Aku sudah cukup, Kakak. Mungkin kalau dari aku terkait sosok Erin ini, berharapnya sih di Indonesia banyak ya yang sosok yang seperti beliau gitu. Kalau saya pribadi mungkin tidak seperti Erin gitu ya. Saya pernah pengalaman guru SD saya gitu, beliau sangat sabar sekali gitu dengan sekiannya siswa. Padahal misal ini materinya udah lama, ternyata ada siswa yang tidak bisa. Bahkan satu orang pun kita diulang kembali gitu. Jadi sehingga informasi atau pengetahuan itu rata. Itu yang saya pernah alami dan beliau
luar biasa sih. Sampai saat ini saya masih ingat beliau, padahal mungkin udah puluhan tahun gitu ya tidak bertemu beliau, tapi kesannya beliau sangat sangat berarti sih. Melekat ya. Melekat, betul. Jadi kesimpulan kali ini tuh benar-benar bahwa pendidikan di semua negara, khususnya negara kita Indonesia, sebaiknya dibuat merata gitu ya. Dan saya yakin pun sebenarnya dari secara biografi maupun dengan sosial budaya kita, orang Indonesia punya banyak orang-orang seperti Erin yang punya karakter tinggi empati. Cuman butuh supporting saja, dan memang obsesi atas kegigihan targetnya dia itu yang harus menjadi tujuan utama. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore.